Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis rahimahullah. Pada malam hari ini kita kembali bertawajuh, berta'allum, beristighosah bersama rutin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan dengan wasilah amaliyah istiqomah kita setiap malam Jumat dengan pembacaan Ta'lim Adhkarun Nawawi dan juga taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala lewat istighosah pembacaan zikir Qatibul Hadad, mudah-mudahan semakin menipiskan hati kita sehingga Allah membalasnya dengan tebalnya iman pada diri dan jiwa kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala semakin meningkatkan derajat takwa kita di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis rahimahullah. Pada taklim malam hari ini kita akan menyampaikan tentang lanjutan daripada taklim minggu kemarin, yang mana masih masuk pada bab takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Babu ma utawi iki bab nerangake sesuatu yaqulu kang dipun ucapake yaqulu kang ngucap ing mas sapa sasu ba'da takbiratul ihrami sakwise takbiratul ihram. Kemarin dijelaskan tentang kalimat takbiratul ihram adalah lafaz Allahu Akbar. Kemudian daripada itu kita membaca iftitah atau pembuka daripada salat setelah takbiratul ihram. Sebelum kita membaca suratul Fatihah, kita membaca iftitah. I'lam, ngerti ya sapa sira annahu sak temene kelakuan iku qad ja'at teman-teman teko fihi ing dalem ma yaquluhu ba'da takbiratul ihram. Diterangkan banyak hal oleh banyak perawi, banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan opo ahadisun kasiratun, hadis kang akeh. Banyak hadis yang menerangkan, menjelaskan daripada doa atau iftitah yang dibaca Rasulullah ketika setelah takbiratul ihram. Yaqtadi kang tumeka apa majmuha kumpulane ahadisun kasirah ayyakula yen ngucap sapa sasu paling banyak itu daripada para rawi hadis-hadis yang diriwayatkan itu kalimatnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin ila akhirih. Cara maknane Allahu Akbar utawi Gusti Allah iku akbaru zat kang maha agung, kabiron kelawan ngagungaken Allah taala. Jadi ketika lisan kita mengucap Allahu Akbar, hati kita benar-benar bernawa itu benar-benar mengesahkan Allah dan mengagungkan asma Allah. Makanya di sini ada Allahu Akbaru kabiron. Jadi ada sifat di sini Allah zat yang memang maha agung, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Padahal di depannya sudah ada kalimat lafaz akbar, tapi di belakang masih ditaukidi dengan sifat Allah kabiron. Ini membuktikan bahwa pengakuan kita akan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, maha besar itu benar-benar tumbuh daripada jiwa kita, bukan hanya di lisan saja. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus zahiran wa batinan. Kita beristighosah, kita membaca doa-doa yang masyhur dari Rasulullah seperti Wirdul Latif, di dalamnya juga doa-doa masyhur dari Rasulullah SAW. Kita bukan hanya di lisan saja,
tapi juga harus masuk kepada ruhani kita, dari lisan masuk ke hati, bukan dari lisan naik ke kepala, ke otak. Karena ketika zikir atau menyebut asma Allah kita larinya ke atas, maka akan mentok, akan timbulnya mumet. Cara penyakit medis itu mumet karena apa? Lokasi yang tidak tepat. Karena zikir itu bukan di otak, asma Allah itu bukan di otak, tapi lisan dan hati kita. Kalau zikir itu masuk ke hati lewat lisan, maka yang tumbuh, yang timbul adalah ketenangan jiwa. Tetapi kalau naiknya ke otak, itu nanti efeknya berbeda. Bisa dibuktikan ketika sampean berzikir, membaca asma-asma Allah, coba mulai dari lisan masuk ke hati kita. Jangan naik ke otak, tapi turun ke hati. Walhamdulillahi katsira, walhamdu ta'i sekabehane puji, segala puji kulillahi hanya milik Allah, katsiran kelawan akeh. Semua puji itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi lan maha suci Allah, bukratan kelawan wayah esok, wa asilan lan wayah sore. Pagi dan sore itu Allah tetap maha suci. Ora terus esok tok sorene Allah tidak maha suci, itu tidak. Tapi Allah itu setiap saat, pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, itu tetap Allah itu maha suci. Karena ketika kita sholat, kita senantiasa bertakbir, kemudian bertasbih, mengakui akan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhan itu lebih tinggi derajatnya daripada toharoh atau suci, tohirun, suci. Dua-duanya itu sifat yang dimiliki Allah, tapi lafaz subhanallah itu maknanya lebih dalam tentang kesucian zat Allah. Bukan hanya kalau kita manusia itu jasadi, tapi ini lebih ke pemaknanan ruhaniyah, pendalaman kita akan sifat-sifat Allah yang maha suci. Wajah tu ngedepake sapa ingsun, wajhiya ing wajah ingsun, lillazi maring zat fator kang nyiptakaken sapa lazi as-samawati ing biro-biro langit. Nah kene anas ya, jadi pakainya huruf alif dan huruf ta. As-samawati ing biro-biro langit wal ardilan bumi. Jadi kita mengakui bahwa Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, nah Allah membuat langit dan bumi kok ada waktu? Ya, dengan baca saja dalam Al-Qur'an itu banyak dijelaskan. Allah menciptakan langit dan bumi dengan 7 lapis langit dan bumi. Langit itu ada 7 lapis, bumi juga kedalamannya ada 7 lapisan bumi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mulai dari tanah, batu, pasir dan yang lain sampai 7 lapis. Langit pun sama, yang tidak kasat mata itu sampai 7 lapis sebagaimana diceritakan dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanifan hale condong, musliman tur hale pasrah utawa Islam. Kita meyakini pasrah bahwa Allah itu benar-benar kita pasrah segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana lan ora ana sapa ingsun, ora ana iku minal musyrikina, saking wong kang musyrik kabeh. Inna sholati satamene salat ingsun, wa nusuki lan ibadah ingsun, wa mahyaya lan urip ingsun, wa mamati lan mati ingsun iku lillahi kedue Allah Rabbil alamina kang dadi pangerane wong alam kabeh. Di sini benar-benar pengakuan yang luar biasa. Ketika kita sholat dalam doa iftitah itu benar-benar luar biasa. Ketika kita mengakui sepenuh jiwa kita bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita hanya lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Di semua aktivitas amaliyah, baik amaliyah ubudiyah utawa muamalah yang lain, bekerja, menafkahi keluarga, menafkahi anak istri, itu semua lillahi rabbil alamin. Ending akhir daripada semua aktivitas kita itu hanya untuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang mana Allah itu la syarika, ora ana sekuton iku maujud lahu kedue Allah. Kita meyakini wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono keimanan mau sing ana ning dhuwur umirtu diperintah sapa ingsun. Kita diperintahkan untuk memasrahkan jiwa dan raga kita. Wa ana lan utawi ingsun iku minal muslimina, sebagian daripada wong-wong kang Islam, wong kang pasrah. Jadi Islam itu bukan hanya syahadat, tapi benar-benar muslimun itu artinya kan aslama yuslimu, sampai muslimun itu kan isim fa'il, orang yang berpasrah jiwa dan raga kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diceritakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab, sampean ngerti sendiri Umar bin Khattab seperti apa ganase, ya kan? Tapi ketika beliau sholat itu sampai burung yang menclok di pundak Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak terbang. Ketika rukuk sujud itu tidak terbang sama sekali. Jadi burung yang menclok di pundak beliau, kalau di Tarikh Khulafa itu ada, itu tidak sampai merasa terusik ketika beliau sedang sholat, karena benar-benar merasakan nikmatnya beliau yang sedang melaksanakan sholat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka. Allahumma do Allah anta utawi panjenengan iku al maliku zat kang dadi penguasa. Al malik. Yang kene engko ada perbedaan, sampean dibaca saja ning surat Fatihah karo surat An-Nas. Itu ada perbedaan antara panjang dan pendek, itu ada makna yang berbeda juga. La ilaha illa anta, ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Anta utawi panjenengan ya Allah iku Rabbi pangeran ingsun, wa ana lan utawi ingsun iku abduka kawulane panjenengan, pasrah jiwa raga. Zalam tu nganiaya sapa ingsun, wis zalim sapa ingsun nafsi ing awak ingsun. Wa tarabtu lan ngerti sapa ingsun bizanbi kelawan dosa ingsun. Faghfirli mongko mugi-mugi ngampura panjenengan li ingsun, ngampura zunubi maring pira-pira dosa ingsun jami'an hale kabeh. Kita itu egois sebenarnya, melaksanakan perintah Allah sekuate mastata'tu, ya kan? Semampune, salat orang mampu ngadeg jagong, orang mampu jagong turun. Tetapi ketika meminta kepada Allah itu jami'an sekabehane, ya Allah ampunilah dosaku semuanya. Padahal ketika melakukan perintah Allah hanya sebagian, berarti kita itu egois. Tetapi sifat egois menungsa iki Allah sudah tahu, makanya tetap Allah memberikan suatu iming-iming, ya kan? Sampean gelem salat cung tak nek surga, sampean gelem puasa cung tak buka akan pintu surga, sampean gelem haji cung tak buka akan pintu haji misalnya. Allah membuka segala sesuatu pintu bagi kita yang mau memohon meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah majelis rahimahullah, kenapa kita pasrah, kita mohon ampun kepada Allah? Karena kita tahu la yaghfiru orang ngampura az-dzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta kejaba panjenengan ya Allah. Kita mengakui kesalahan kita banyak, makanya kita bertawajuh kepada Allah. Zikiran, majlisan kita berzikir kepada Allah sebagai bentuk pengakuan kita akan banyaknya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahdini wis njaluk di ngampura dosane esen njaluk maning. Wahdini lan mugi-mugi paring hidayah panjenengan ni ing ingsun. Berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah li ahsanil akhlaqi maring baguse akhlak. Boleh kita meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah karena Allah seperti itu. Ya, jadi memerintahkan kepada manusia pun melaksanakan perintahnya semampunya kan. Tapi ketika meninggalkan larangan baru harus sepenuh jiwa. Tidak boleh nyolong, tidak boleh judi, tidak boleh apa, tinggalkan sepenuhnya. Tidak boleh minum-minuman keras, tinggalkan. Tapi ketika ibadah mastato semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memaksa banget
kecuali sesuai dengan kemampuan yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. La yahdi ora ono kang nuduhaken i ingsun li ahsani maring bagus akhlak sapa illa anta kejaba panjenengan. Wasrif lan mugi-mugi mengokaken utawa apa ya ngedohaken lah gampangane nyingkiraken panjenengan ani sanging ingsun si aha ing alane akhlak. Kita tahu akhlak kita ada akhlak baik, ada akhlak jelek, ada akhlak buruk, ada hasanat, ada sayyiat. Kita berdoa agar Allah menjauhkan kita dari su'ul akhlak, su'ul adab. La yasrib lan kang ora ono sing mengoaken ngedoaken saya ing alane akhlak sapa ila anta kejaba panjenengan. Labbaika sendika dawuh panjenengan ya Allah, wa sa'daika lan kebegjan saking panjenengan. Labbaika itu lebih dalam maknanya daripada na'am. Makanya anggar wong haji kan anggone talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu artinya sendika dawuh. Labbaika cara makna wong Jawa nih, ketika dikongkon langsung mangkat, ketika diperintah langsung dilakoni, itu namanya labbaik. Tapi anggar nembe na'am nggih niku beda. Misalnya Mas Haji pendetakan gelas ya nembe ya tok, tapi anggar siap langsung mangkat niku jenenge labbaika, langsung dilakukan itu labbaik. Wal khairu tawi kebaikan kuluhu sekabehane khairiku fi yadaika ing dalam tangan lorone panjenengan utawa kekuasaan panjenengan. Jamaah Majelis rahimahullah ketika memaknani kitab, memaknani suatu istilah-istilah dalam tulisan Arab atau bahasa Arab, baik itu di dalam Al-Qur'an, hadis atau apa, kita harus tahu persis nahune, syakul kalame, kudu ngerti runtutan. Angger kita tidak memahami ilmu alate nanti bingung, nanti akan salah tafsir ketika maknani contoh yadaika ing dalam tangan lorone panjenengan. Yadun kan artinya tangan, yadai berarti tangan loro. Masa Allah mempunyai sifat yang sama dengan makhluk? Nggak mungkin, karena Allah mukhalafatun lil hawadisi, beda. Jadi bukan tangan Allah tapi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru utawi kaalanan laisa iku laisa ora ana ilaika kedue panjenengan. Tidak ada kejelekan yang datangnya dari Allah. Jadi ning kene juga ana tafsir engko sampean kudu ngerti bahwa segala sesuatu itu baik dan buruk sebenarnya itu dari Allah. Tetapi dalam hal ta'adduban, kita itu sebagai makhluk Allah mengakui tentang kebaikan Allah, kemahasucian Allah, kita tidak boleh menyipati yang jelek kepada Allah. Walaupun kita sudah tahu ana ala, ana ora, ana baik dan tidak, itu bahwasanya kebaikan dari Allah, kejelekan juga dari Allah. Tapi kita tidak boleh kayak wong ala kan ciptaannya Allah, iya memang, tapi kita tidak boleh menyampaikan seperti itu ya. Anna bika ilaika, anna utawi ingsun iku bika kelawan takdire panjenengan, wa ilaika lan balik maring panjenengan. Nah iki lapat ki angger sampean ora ngerti ilmu nahwune, ora ngerti alfiyah hamritine ya bingung. Maknane lapat ana bika wa ilaika iki pime? 3 kalimat sing pendek-pendek banget tapi maknanya kudu ngerti. Makanya ngaji gue kudu ana sanade, ngaji hadis, ngaji Quran, apa bae lah, tafsir dan yang lain kudu ngerti. Oke, maknanya hadis iki apa, maknanya ayat iki apa, kudu ngerti. Tabarakta wa ta'alaika, tabarakta maha keberkahan panjenengan, wa ta'ala talan maha luhur panjenengan. Astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun ka ing panjenengan, wa atubulan nyuwun tobat ingsun ilaika maring panjenengan. Iki doa iftitah dawa nemen. Angger diwaca kabeh kan awit mau Allahu Akbar sampai wa atubu ilaik. Lah diwaca mungkin ya seperempat jam lah. Ya nggo iftitah tok. Tetapi ge tak lanjutaken. Men sampean aja bingung jika angger traweh gelis nemen ya kan. Bar Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Ane ilmune, makanya kudu ngaji, kepengin ngerti ya. Malam Jumat mangkat, Adkar Nawawi diwaca, ta'alum bareng-bareng, taklim
engko ngerti. Nah, anggar kepengen orang lewat kitab hadis ya lewat apa Safinatun Najah, apa Sulamun Najah atau Sulam Taufik ada. Aja bingung ya anggar kiai ini apa utawa ustadi ngimami cepat aja digerendengi lah kayak macane apa oh ketara urung tahu ngaji ya ketara ya maca iftitah orang dewaca berarti kesunahannya orang dewaca ge ustadi keprimen hari mulangi jare sholat kon sempurna berarti iftitahnya jadi tinggal aneh ilmune wong wis dadi imam gue ya berarti ngerti ilmune nah iki ilmune wa yaqulana ngucap sapa musolli tawassasu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqu sabul abyadu minad danas Allahumma ghsilni minal khotoya bisalji wal ma'i wal barad. Ini doa iftitah juga sing riwayatakan sahih ada ya kitab sahih meriwayatkan doa ini ketok kepengen luwih cendek maning ana maning fakul hadzal mazkur mongko utawi saben-saben kang disebut niki kusabitun fis sahihi ditetapkan dalam kitab-kitab sahih an Rasulillah diriwayatkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'alan fil babil ahfiba fil babi hadisin ukhra diterangkan dalam hadis yang lain minha sanging biro-biro iftitah apa hadisu Aisyah radhiyallahu anha hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha bahwa kanan Nabi ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku izab tatahas salat ari kalane maca iftitah salat qala ngendika sapa kanjeng Nabi ngucap sing diwaca subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka pendek nemen ya ana sing hamdan katsiran wa fi na'am juga bi majidah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gelis kan makane aja ngrendengi imam wis luwih ngerti ya kan amun salate cepet berarti imam wis ngerti nah iki diribuna riwayataken rawang riwayataken hadis sapa Tirmizi Imam Tirmizi jelas kutubus sitae ana wa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah sekalian kan komplit iki jadi kutubus sitah mian alhamdulillah kayong katam kabeh kursi jinan sing urung kita apa kayak Ibnu Majah insyaallah sudah mian Romo Yai Makmun Abdul Aziz Tirmizi Abu Dawud Sahih Bukhari Sahih Muslim sanadnya ada semua lewat beliau Romo Yai Makmun Abdul Aziz komplit angger pasaran ketika bulan Ramadan sebulan maca kitab dawane setengah meter ya jadi sebulan penuh paling 20 sampai 25 hari lanjutanipun waddo biasanidin dhaifatin tapi sanad niki ada yang menyatakan sanad dhaif tapi dalam hal amaliyah boleh orang katanya orang kena denggo kena tetap ya Wada'afahu Abu Dawud tapi anggar Imam Abu Dawud juga menyampaikan dhaif wa Tirmizi wal Baihaqi wa ghairuhum wa rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wan Nasai wa Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayati Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'afuhu wa qala Al-Baihaqi wa ruwiya al-istiftah bi subhanakallahumma wa bihamdika 4 kalimat subhanakallahumma wa bihamdika wa iftitah nah iki anggar engko bulan puasa tarawih silahkan menggelap tenggo ya an Nabi Mas'ud marfu'an hadisnya marfu' anu maning ya hadis marfu' kudu ngerti ilmu hadis wa Anas saking sahabat Anas marfu'an kulau dhaifan jamaah majelis rahimahullah qala wa asahu marwiya fi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sahih yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab summa rawahu bi sanadin anhu annahu kabbara summa qala subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmu wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka wallahu alam iki ning hadise runtutan iki nembe sebagian kecil urung tak sampai akan kabeh dadi sing penting sedikit setiap malam Jumat walaupun sedikit-sedikit yang penting taklim setiap malam Jumat dan insya Allah kenapa tak pilih Adhkar Nawawi ini banyak keberkahan yang ada dalam kitab karangan Imam Nawawi dan khususnya
sanad Azkarun Nawawi nanti mewakili semua sanad-sanad kitab dari Imam Nawawi. Otomatis semua kitab karangan beliau Imam Nawawi nanti ngikut serta dengan sanad yang kami peroleh lewat beliau guru-guru kita.